di dalam syariat, dalam ilmu fikih itu, kalau ada jenazah yang meninggal, tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam ruangan, itu tidak cukup. Harus di tanah, dikubur. Dikuburnya harus kiranya bau busuknya tidak akan tercium. Artinya apa? Jika nanti kita akan mati, di saat kita sudah dikubur oleh orang-orang yang mengiring jenazah kita, kemudian nanti dikubur, kita akan menjadi jifah khamah, bangkai yang busuk, bangkai yang menjijikkan. Lantas apa yang akan kita sombongkan jika ujung-ujungnya kita akan menjadi bangkai? Akan tapi ada satu hal yang menjadikan kita walaupun sudah mati tapi kita tetap hidup. Apa itu? Dikatakan oleh Sayyidina Ali, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillahu. Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan di dunia ini kecuali orang-orang yang punya ilmu. Kenapa seperti itu? Alal huda liman istahda adillahu. Karena orang-orang yang berilmu mereka dibutuhkan, sehingga di saat mereka pergi dari dunia ini banyak orang yang menangisinya, banyak orang yang bersedih kenapa kehilangan sang guru. Tapi jika kita orang yang bodoh, mungkin yang menangisi kita hanyalah anak kita, mungkin yang menangisi kita hanyalah keluarga kita saja. Bagaimana dengan masyarakat kita? Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal satu negara dengan kita? Mereka akan merasa biasa dengan kewafatan kita. Tapi lihat kalau orang alim yang wafat luar biasa, yang datang untuk bertakziah berbondong-bondong, yang datang untuk mendoakan pun juga banyak, yang datang untuk mengiring jenazahnya luar biasa. Bagaimana kita ingat pada malam Sabtu yang lalu, kemarin malam ada salah satu guru mulia kita yang meninggal, seorang pemuda, seorang duriyah Nabi Muhammad yang luar biasa. Semangatnya dalam berdakwah patut untuk diacungi jempol. Al-Habib Hasim bin Abdullah As-Segaf, beliau adalah salah satu murid daripada Al-Habib Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah Syatili. Beliau wafat setelah beliau berceramah. Al-Habib Hasim bin Abdullah As-Segaf ini, beliau tinggal di Banyuwangi, wafat pada malam Sabtu yang kemarin. Ketika selesai memberikan ceramah di majelis haulnya gurunya, beliau pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Persis jam 11 kurang beliau meninggal dunia. Coba lihat, mungkin ada di antara kita yang jarang bertemu dengan beliau. Mungkin kita juga bukan murid beliau, tapi di saat melihat orang seperti beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini nangis. Kenapa? Indonesia, lebih khususnya negara kita saat ini, kita butuh banyak para pejuang-pejuang dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan banyaknya para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para habaib-habaib kita yang mereka semangat untuk melanjutkan dakwah Nabi kita Muhammad. Kita lihat bagaimana rusaknya Indonesia saat ini, bagaimana rusaknya generasi muda kita, padahal masih banyak para ulama yang semangat. Bagaimana Indonesia, bagaimana negara kita, bagaimana kota kita, jika para ulama-ulama yang semangat untuk berjuang dalam dakwahnya Nabi, kok ternyata Allah ambil semuanya. Hati sedih, luar biasa. Dan wafat yang indah, beliau berceramah di majelis gurunya, di majelis haul gurunya, haul Al-Habib Salim bin Abdullah Syatili, dan beliau menyampaikan tentang kematian. Selesai ceramah beliau wafat. Alangkah indahnya kematian beliau. Dan bagaimana kita saksikan orang-orang yang bertakziah kepada beliau, bagaimana orang-orang yang mendoakan beliau. Rasanya rindu, ya Rabb, suatu hari saya pengen ya Allah mati dalam keadaan seperti itu ya Rabb. Mati dalam keadaan kita sedang beribadah, itu angan-angan kita, indah. Mati dalam keadaan beribadah, dalam keadaan husnul khatimah, itu yang kita nanti-nanti. Dan semoga kita semua yang hadir di sini nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillahu.
Tidak ada yang patut untuk dibanggakan di dunia ini kecuali orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mereka sering belajar ilmu agama. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da. Kadar kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Kalau Bapak Ibu ingin menyenangkan hati orang cuman dengan berbekal harta, mungkin sesaat orang itu gembira. Tapi mungkin di saat kita kehabisan harta, di saat Allah jatuhkan ekonomi kita, bagaimana dengan mereka? Mereka akan tinggalkan kita. Itu sifatnya manusia. Makanya kalau kita mencari ridhonya manusia dengan uang, maka sementara kita akan dapatkan. Kalau mungkin saat ini ada satu perkumpulan yang hadir banyak, yang hadir ribuan, karena senjatanya adalah uang, senjatanya adalah sembako, senjatanya adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia, tidak bakal lama yang seperti itu. Tapi kalau yang menjadikan hatinya orang itu cinta bukan karena uang, tapi dengan ilmunya, dengan akhlaknya, sampai kapanpun dia akan selalu dikenang. Coba lihat, mungkin kita pernah lihat ada orang-orang yang sangat dikagumi, sangat disukai oleh masyarakat sekitarnya sebab banyaknya uang. Di saat orang-orang yang kaya itu sudah meninggal, apa yang kira-kira didapatkan? Terkadang masyarakat melupakannya. Tapi bagaimana dengan orang-orang atau ulama-ulama yang mereka menyuntuhkan kepada masyarakat adab yang mulia, adab yang baik, mengajarkan ilmu dari para guru-gurunya yang bersambung sanadnya sampai Nabi kita Muhammad? Apa yang mereka dapatkan? Walaupun mereka sudah meninggal, nama mereka tetap harum disebut-sebut oleh umat. Ya, contohnya sekarang kita lihat berapa banyak kita punya guru-guru besar di Indonesia yang mereka sudah mendahului kita puluhan tahun yang lalu, tapi namanya tetap harum di Indonesia. Namanya tetap disebut-sebut, bahkan menjadi kebanggaan Indonesia. Kita punya Syekh Nawawi Al-Bantani yang kitabnya tidak hanya dipakai oleh para santri di Indonesia, tapi juga dipakai oleh para santri di luar negeri sana. Kita punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sampai detik ini beliau dibangga-banggakan oleh umat. Kitab-kitab beliau dipakai juga di luar negeri sana. Kita punya ulama-ulama yang hebat-hebat, Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Orang-orang hebat, disebutkan terus namanya, dipuji terus sosok daripada beliau ini, kemuliaannya. Kenapa? Karena ilmu. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Sedangkan orang-orang yang bodoh, merekalah musuh daripada orang-orang yang berilmu. Terkadang banyak orang yang berilmu sebab berkumpul dengan orang-orang yang bodoh, ternyata justru malah meninggalkan ilmunya. Berapa banyak di antara kita yang kita tahu terkadang satu daripada kemaksiatan kita sadar itu hukumnya adalah haram, tapi di saat kita berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, terkadang kita meremehkannya. Fafus bi ilmin, kata Sayyidina Ali. Maka ayo cari ilmu. Jadilah kalian itu orang-orang yang berhasil hidup di dunia ini dengan memiliki ilmu. Ta'is hayyan bihi abada. Maka jika kamu punya ilmu, kamu akan hidup selamanya. Artinya hidup selamanya, apakah saya tidak bakal mati kalau saya itu belajar ilmu agama? Bukan tidak bakal mati, nama kita akan tetap harum sampai selamanya. Sedangkan orang-orang yang mereka tidak mau mencari ilmu, bagaimana? Sebelum matinya mereka sudah dianggap mati. Masih hidup, tapi umat tidak butuh dengan dia. Masih hidup, tapi tidak ada harganya. Bagaimana dengan orang-orang yang punya ilmu? Bagaimana dengan orang-orang yang alim, yang mereka selalu belajar ilmu agama, semangat untuk belajarnya, walaupun sudah meninggal tetap hidup dan disebut-sebut oleh umat.